Halo guys, Adi di sini. Jadi hari ini kita mau sedikit sharing tentang keseharian saya sebagai seseorang yang masih harus beraktivitas atau masih harus bekerja lah di masa pandemi ini. Jadi nggak orang yang bekerja seperti saya, di mana saya bekerja di bidang fitness industry, itu sangat susah banget untuk tetap bekerja dari rumah atau work from home gitu ya. Meskipun banyak banget sekarang yang atau orang yang bekerja di dunia fitness itu beralih ke dunia digital, di mana mereka melakukan online coaching dan juga melakukan beberapa aktivitas yang bisa mereka kerjakan secara online. Tapi masih banyak teman-teman saya pribadi yang bekerja di bidang fitness industri ini itu masih kesulitan untuk tetap aktif bekerja dan mendapatkan penghasilan di dunia yang sedang kita bisa bilang kondisi yang nggak baik gitu. Dimana dunia ini penuh dengan hal-hal yang menghambat kita untuk beraktivitas secara normal gitu karena situasi pandemi ini. Jadi hari ini saya sedikit mau sharing tentang gimana sih saya harus tetap beraktivitas di masa yang bisa dibilang kurang menyenangkan untuk kita semua. Jadi ikutin aktivitas saya hari ini. Go. Jadi kita baru saja sampai di gym. Jadi kebetulan gymnya open space gini, jadi lebih enak lah kita mau ngapa-ngapain. Tuh ada Pak Asep lagi, Pak. Jadi karena gymnya open air gini, open space, jadi kita lebih enak untuk aktivitas gitu. Jadi nggak nggak di ruangan tertutup. Jadi itu salah satu keuntungan sih. Jadi kenapa juga jadi alasan kenapa saya masih bisa beraktivitas seperti hampir normal lah. Cuma saat ini karena kondisi lagi pandemi, jadi kita lebih banyak ambil kelas yang sifatnya private. Jadi kita membatasi aktivitas kelas yang ramai gitu. Jadi kita juga bisa ngontrol siapa aja yang datang ke kelas. Juga kita bisa ngontrol kondisi kita juga, kondisi dari klien juga. Jadi kita tahu bahwa ketika kita melaksanakan aktivitas kelas, kita tahu kita aman, mereka juga aman. Dalam artian kita udah kontrol gitu, karena yang siapa aja yang ikut kelasnya itu kan private. Jadi karena lebih banyak ambil private di situasi pandemi, jadi saya tahu gitu, saya kondisinya baik, mereka juga kondisinya baik. Karena ada ada beberapa pertanyaan lah yang kita harus tanyakan dulu sebelum mereka join kelasnya kita. Dan kelas private yang saya handle itu juga memastikan bahwa orang-orang yang datang itu adalah orang-orang yang kondisinya baik lah gitu. Jadi aman untuk semuanya. Oke. Kelas pertama saya jam 9, sekarang jam 9 kurang 10, jadi 10 menit lagi kita akan mulai. Ciao, see you. Roll down. Yes. Oke, jadi tadi baru aja kelar ngelatih back to back. Ada 2 klien hari ini. Pagi ini ada orang latihan di belakang. Jadi habis ngajar 2 orang, ngelatih boxing jam 9 tadi sama jam 10. Dan sekarang kita mau pulang dulu ke rumah, istirahat dulu sebentar siang. Nanti kita balik lagi ngelatih jam 4 dan jam 5 gitu. Jadi ada 2 session lagi untuk hari ini. Dan masih beruntung sih, bukan beruntung ya, jadi kita harus pintar-pintar juga sih untuk tetap mencari cara, dalam artian dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, harus tetap bisa membuat orang menjadi lebih bugar gitu. Jadi banyak cara gitu kan, banyak solusi, banyak alternatif yang bisa kita pilih. Salah satunya ya kayak tadi, mungkin nggak banyak teman-teman yang masih bisa latihan gitu ya, atau melatih atau kerja di dunia fitness industri ini di situasi yang kayak gini. Jadi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan sih harusnya kita bisa masih tetap bekerja lah di bidang fitness industri ini, karena emang susah banget sih. Fitness industri itu salah satu bidang yang benar-benar kena dampak yang cukup besar gitu di masa pandemi ini gitu. Jadi
kalau saya pribadi, solusi yang saya pilih itu adalah mengutamakan session yang private. Jadi kita benar-benar bisa kontrol, seperti tadi saya bilang di awal, kita benar-benar bisa kontrol siapa aja yang kita latih, kondisinya bagaimana, protokol kesehatannya lebih gampang terjaga. Dan memang agak sulit sih kalau kita terapkan itu di grup kelas gitu, apalagi di gym-gym yang mega gym atau konvensional, gym yang tidak semuanya punya sirkulasi udara yang bagus, atau bisa dibilang kebanyakan gym kan indoor gitu. Itu cukup beruntung juga gym di mana tempat saya bekerja ini atau ngelatih ini, dia open space-nya udaranya tuh bagus gitu lah, sirkulasi udaranya. Jadi dia nggak tempat tertutup gitu. Jadi mudah-mudahan sih teman-teman masih banyak yang tetap optimis bahwa situasi akan membaik gitu ya. Jadi saya mau istirahat siang dulu, nanti sore kita ketemu lagi di sesi yang kedua untuk hari ini gitu. Jadi ada 2 sesi lagi, jam 4 dan jam 5. Jadi thank you, dan nemenin siang ini, ntar kita ketemu lagi ya. Good. Oke, ini udah jam 4 kurang lah 15 menit. Ini kita mau sesi kedua hari ini, artinya bagian kedua hari ini kita mau ngajar lagi. Oke, ciao. Oke, mungkin agak gelap, agak merah juga. Jadi kita baru aja kelar, bukan kita sih, saya baru aja selesai ngelatih. Itu sesi terakhir tadi, dan ini jam 6.30, jam setengah 7 malam. Jadi kurang lebih gitu sih keseharian saya, yang lumayan. Kalau hari ini sih nggak terlalu padat ya, hanya 4 sesi. Jadi bisa dibilang masih cukup beruntung, masih bisa ngelatih gitu, masih bisa kerja di situasi kayak gini. Tapi memang ada hal-hal yang harus lebih diperhatikan lagi, kayak protokol kesehatan itu benar-benar harus diperhatiin. Kita harus juga sering tahu siapa klien kita dan kondisi kita juga. Jadi kalau kita memang lagi nggak sehat, nggak kurang baik kondisinya, lebih baik nggak usah latihan ke gym atau ke tempat umum. Kalau mau latihan di rumah aja. Tapi kalau kayak saya memang harus keluar rumah, harus melatih orang, harus ketemu orang. Jadi saya harus memastikan bahwa klien-klien saya juga dalam kondisi yang baik, dan saya sendiri juga dalam kondisi yang baik. Dan kalau memungkinkan harus rutin juga melakukan tes-tes terkait COVID, baik itu PCR maupun antigen. Tapi lebih sering antigen sih. Kemarin juga habis tes antigen dan syukurnya negatif gitu. PCR juga kemarin sempat dan syukurnya negatif, dan mudah-mudahan kita semua masih sehat. Jadi masih bisa beraktivitas. Jadi dimanapun kalian sekarang, semoga tetap bersemangat. Semoga pandemi ini bisa kita lewati dengan baik, dan kondisi akan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih udah ngikutin sama seharian, dan sampai jumpa di aktivitas selanjutnya. Kita mau pulang dulu, bye.